Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah Islam itu indah. Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu rahasia kedahsyatan malam Lailatul Qadar. Dan sebelumnya tadi guru-guru kita sudah membahas ya bagaimana kedahsyatannya dari malam Lailatul Qadar, bagaimana peristiwa-peristiwanya, dan sampai pahala-pahalanya. Masya Allah ya. Nah Ustadz Syam, ini nih, ada nggak sih rahasianya tuh sebenarnya apa sih malam Lailatul Qadar yang lainnya nih ya, yang bisa membuat kita tuh jadi semakin semangat nih Ustadz ibadahnya. Apakah bisa di malam Lailatul Qadar ini semua dosa-dosa kita yang dari tahun-tahun sebelumnya nih, aduh subhanallah banyak banget ya, bisa terhapus gitu. Dan apa aja sih doa-doanya Ustadz Syam? Mohon izin silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Hilman, Ustadz Maulana, Kak Aca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Dan ternyata di bulan suci Ramadan ini ada beberapa redaksi hadis yang sering kita dengar dan populer di telinga kita. Di antaranya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemudian man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemudian man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu Bukhari. Siapa yang menghidupkan atau mendirikan Lailatul Qadar, mendirikan malam-malam Lailatul Qadar, maksudnya dia bersemangat di malam Lailatul Qadar, dia mendirikan sholat di malam Lailatul Qadar, dia yakni mengisi malam Lailatul Qadar dengan kebaikan, maka imana, dengan penuh keimanan, keyakinan, kepercayaan bahwasanya ini adalah malam yang sangat mulia, Allah pasti ampuni dosa saya, Allah pasti ganjar saya dengan pahala, Allah pasti kabulkan doa saya. Maka husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat wajib bagi kita. Jadi baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Imanan wa ihtisaba. Ihtisab yakni menghitung-hitung. Maksudnya adalah salah satu bentuk menghitung-hitung itu bukan, ada kan orang yang puasa gini, jam berapa ya buka puasa? Dia hitung-hitung gitu. Ya, itu beda ya. Jam berapa ya buka puasa hari ini? Ya Allah panjang banget puasanya hari ini. Wah lebih nih daripada kemarin. Kemarin cepat jam 5:45 udah buka. Nih hari ini jam 6 pas gitu. Menghitung-hitung banget ya. Ya maka diminta untuk berpuasa itu jangan menghitung-hitung ya. Dan begitu pula malam Lailatul Qadar. Kapan ya malam Lailatul Qadar ya? Ah kayaknya bukan malam ini deh, besok deh kayaknya. Ya udah deh saya besok aja. Ah kata hadis ya, kata riwayat imanan wa ihtisaba, dengan penuh keimanan, keyakinan dan juga jangan menghitung-hitungnya. Ya maksudnya jangan perhitungan dengan malam-malam Ramadan, maka yang diganjarkan kepadanya adalah apa? Ghufira lahu. Maka Allah akan mengampuni dosanya. Ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni kesalahannya yang telah lalu. Jadi subhanallah, salah satu keutamaan malam Lailatul Qadar adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jangan pernah mau keluar dari bulan suci Ramadan sebelum Allah ampuni semua dosa kita. Jangan mau ditinggalkan Ramadan sebelum Allah hapuskan segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan, ba'da an aqulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Mereka yang bertaubat, mereka yang beramal saleh, mereka yang bertaubat, mereka adalah orang yang digantikan dosanya menjadi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Doa apa yang paling bagus dipanjatkan? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ini orang baru tobat. Kalau dikasih doa panjang-panjang kagak hafal gitu ya. Suruh istighfar aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian yang kedua, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta ridhonya Allah, minta juga surganya. Karena percuma kita masuk surga kalau tanpa ridhonya Allah. Kemudian minta dijauhkan daripada api neraka. Kemudian minta maafnya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak Sama-sama, Ustadz Syam. Kak. Jadi jangan sampai kita lengah ya Ustadz. Jangan-jangan yang kita kira wah kayaknya malam ini enggak deh. Taunya itu malam Lailatul Qadar ya. Aduh subhanallah. Makasih banyak Ustadz. Nah jamaah mudah-mudahan kita bisa ngamalin ya tadi doa-doa yang sudah diberikan sama Ustadz Syam ya. Lanjut nih Ustadz Maulana.
Ya, Jadi iya, iya. banyak banget kan, maksudnya tadi juga Ustadz Syam juga bilang ke kita bahwa kita harus melakukan sebanyak-banyaknya ibadah, sholat malam dan segala macam gitu. Nah, cuman kan masih banyak mungkin yang belum ngerti nih Ustadz, Iya. ada juga katanya sholat Lailatul Qadar. Nah, apakah tata cara sholat malam Lailatul Qadar ini sama seperti sholat tahajud? Nah, itu Iya. gimana tuh Ustadz, mohon izin silakan. Mantap. Masya Allah, tabarakallah. Izinin Ustaz Ilman, Ustaz Syam. Satu hal buat kita. Kepada semua yang lagi siap-siap mengencangkan dirinya ibadahnya di malam terakhir Ramadan, yang dari awal Ramadan kita imbau bagaikan tamu yang datang, maka tamu ini sudah mau pamit. Kalau ada tamu mau pamit, yuk kita berdua-duaan sama tamu itu. Ajak dia tamasya, kau udah mau pulang, aku ajak ke mall yuk, pergi beli oleh-oleh. Aku ajak dia kemana-mana, yuk ayo kita ngobrol-ngobrol, kau udah mau pergi. Disinilah suasana itikaf kita, suasana malam Lailatul Qadar kita ciptakan, kita buat. Maka apa yang kita lakukan? Bagus sekali pertanyaan Aca tadi. Apa yang kita lakukan? Salat bagaimana kita lakukan? Maka yuk kita hitung-hitung. Kita hitung 4. Malam itu ada 12 jam. Lailatul Qadar berarti datangnya di malam sepertiga. Malam sepertiga. 4 jam di awal, 4 jam di tengah, 4 jam di akhir. 1, 2, 3. 4 jam di awal, 4 jam di tengah, 4 jam di akhir. 4 jam di awal, 6 berarti 7, 8, 9, 10. Gunakanlah bermasyarakat. Salat santai. Apa itu? Salat taraweh. Di jam 10 ke jam 2, 11, 12, 1, 2. Gunakan tidur supaya kuat ibadahnya. Supaya aktivitas besok masih aman. Maka bangunlah di jam 2. Di waktu sahur. Di waktu sepertiga malam yang ketiga. Disitulah kita nantikan. Yuk bangun dari jam 2 ke jam 4. Lalu jam 2 ke 4 itu kita bagi 2 lagi. Karena kenapa? Jam 2 ke jam 3 kita gunakan bermunajat untuk menanti malam Lailatul Qadar. Jam 3 ke jam 4 gunakan untuk masak. Untuk sahur kan? Masaknya jangan lupa ya. Ya, untuk sahur. Supaya, karena sahur itu kan makanan berberkah juga. Berarti jam 2 ke jam 3, yuk 60 menit. 60 menit itulah kita gunakan. Jadi setiap malam 60 menit, 60 menit, 60 menit sampai akhir Ramadan. Kalau perlu dari awal Ramadan sih. Jam 2 ke jam 3. 60 menit itu bagi 3 lagi. 20 menit buat salat, 20 menit buat ngaji, dan 20 menit buat zikir. Maka 20 menit inilah kita gunakan untuk salat. Maka tadi salat apa? Bisa. Supaya nanti kita rangkaikan salat ini tidak berhenti setelah Ramadan pergi. Bukan berarti Ramadan pergi terus ibadah kita berhenti. Tidak. Justru nanti terbiasa nanti setelah Ramadan. Karena siapa yang dapat Lailatul Qadar, jangan lihat di bulan Ramadannya. Kapan dilihat dapat Lailatul Qadar? Setelah Ramadannya. Ujian itu tidak dilihat hasilnya pada saat ujian. Tunggu hasilnya setelah ujian. Maka jam 2 ke jam 2.20 kita gunakan untuk apa? Salat. Maka salat silakan pilih salat 11 rakaat itu wudu, taubat, hajat, tahajud, witir. Kalau sudah witir berarti istihara. Maka lakukan ini. Setelah itu kita lakukan lagi 20 menit. Apa 20 menit itu? Yakni ngaji. Ngaji minimal 100 ayat. Insya Allah. 100 ayat saya rasa bisa semua. Surah Yasin 83 ayat. Kemudian Bisa, Al-Fatihah 7 ayat. Berarti sudah 90. Tambah kul walawat, kul superfalk, kul benas. Berarti sudah 100 lebih. Masya Allah. Kemudian bacalah zikir, istighfar, la ilaha illallah, salawat, tasbih lengkap, dan basmalah. Jadi benar-benar kita nih juga harus pintar-pintar manajemen waktunya ya Ustadz ya. Manajemen Biar jadi semuanya nikmat, dapat ya Ustadz Maulana ya. Masya Allah. Walaupun cuma berapa rakaat tapi continue. Dan itu terus continue ya. Baik, makasih banyak Ustadz Maulana. Ya ini mudah-mudahan bisa kita lakukan ya sebentar lagi masuk malam 10 malam terakhir ini. Nah Ustadz Hilman, ini kan kita tahu ya bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak datang setiap harinya, pasti hanya setahun sekali. Nah ini juga qadarullah bisa jadi nih Aca datang haidnya nih di akhir. Jadi Aca pembuka dan penutup datang nih. Subhanallah bisa pas banget. Nah ini gimana nih cara untuk teman-teman muslimah kita yang mungkin haidnya datang, terus gimana caranya biar tetap bisa meraih malam Lailatul Qadar untuk meraih pahalanya gitu. Nah kita harus gimana dan
nilai pahalanya itu seperti apa sih untuk meningkatkan timbangan kita di akhirat kelak? Mohon izin silakan Ustadz Hilman. Iya baik Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Kak Aca, dan jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Idealnya memang seseorang yang menginginkan Lailatul Qadar adalah mereka yang dari awal Ramadan benar-benar menghadirkan kesungguhannya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya bukan hanya ketika Ramadan, tapi sebelum Ramadan juga dia menghadirkan keseriusan itu. Makanya kata para ulama, kalau kita ingin melihat indikator keberhasilan Ramadan, lihat di 3 waktu. Yang pertama, sebelum datangnya Ramadan, yaitu Rajab dan Sya'bannya. Yang kedua, ketika Ramadannya. Dan yang ketiga, tadi yang Ustadz Maulana sampaikan, lihat after Ramadan. Apakah dia istiqomah dengan amal kebaikannya selama Ramadan atau tidak gitu. Nah maka ini yang harus menjadi kelapangan hati di antara kita. Kalau kita tidak bisa gaspol mungkin karena lalainya kita, lupanya kita, khilafnya kita dari awal Ramadan, maka bismillah di pertemuan 10 malam terakhir Ramadan jangan sia-siakan. Jangan sampai begini, udah mah awal Ramadannya lemes, tengahnya lemes, akhirnya juga lemes. Ujungnya apa yang terjadi? Kita nggak dapat semuanya gitu. Padahal justru Allah hadirkan 10 malam terakhir Ramadan. Dan di dalamnya dengan izin Allah ada Lailatul Qadar. Ini adalah satu motivasi kepada kita. Bahwa kita yang mungkin tertinggal, bahwa kita yang mungkin lupa sebelum ini, kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan dari bulan suci Ramadan. Kalau dengan datangnya 10 malam terakhir Ramadan tidak membuat hati kita terketuk untuk mendekatkan diri kepada Allah, butuh waktu kapan lagi? Butuh hari apa lagi? Butuh bulan apa lagi? Yang harus Allah hadirkan kepada kita agar membuat kita sadar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo, kita yang punya masa lalu yang buruk, percayalah Allah menyiapkan masa depan yang baik untuk kita. Jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Ingat, ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa yang pernah kita lakukan selama kita bertobat. Dan jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Sungguh di antara dosanya orang yang punya dosa, salah satunya adalah saat dia tidak mau bertobat dan dia putus asa dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka di 10 malam terakhir Ramadan, yang tadi Ustadz Maulana sampaikan, kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Dan belum tentu tahun depan kita akan dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Maka dari hati yang paling dalam, saya mengajak agar kemudian kita benar-benar bersungguh-sungguh. Satu, ingin ya Allah, ingin hamba mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, ya Allah bimbing hamba agar kemudian bisa menghadirkan ketaatan di 10 malam terakhir Ramadan. Dan engkau izinkan hamba bertemu dengan Lailatul Qadar. Dan yang paling penting, kita minta kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka mohon maaf ya, kalau ada yang nanya, Ustadz, doa apa ya yang harus saya panjatkan ketika 10 malam terakhir Ramadan? Kalau pusing doanya apa? Cukup banyak minta ampun kepada Allah. Masya Allah. Kalau dosa kita sudah diampuni, dengan izin Allah, Allah berikan apa yang kita minta. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustadz Hilman. Berarti ini yang dapat Lailatul Qadar tuh banyak ya Ustadz Banyak, ya? Bukan banyak. cuma satu Bukan orang satu ya? orang saja. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Jadi makin semangat ya ini buat segera beribadah terus nih, apalagi di malam Lailatul Qadar. Nah, ini langsung aja kita menjawab pertanyaan dari sosial media juga. Ini masuk dari @andisafat16. Assalamualaikum Ustadz. Nah ini pertanyaan Aca tadi nih. Nah ini nih sekarang, maaf ya Ustadz udah gak sabar dari tadi penasaran. Karena kan yang haid juga pengen ngeraih pahalanya dong Ustadz ya kan. Jadi kalau misalnya ketika seorang itu halangan atau haid ya, apa kita masih bisa mendapatkan pahala dalam malam Lailatul Qadar. Nah itu gimana caranya Ustadz? Mohon izin silakan. Oke, buat Anisafat dan Aca yang kebingungan ya. Dan seluruh jamaah yang mungkin berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar tapi dalam keadaan haid. Maka ada satu hadis motivasi untuk kita, innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amal itu dilihat daripada endingnya. Ending sebelum haidnya dia ngapain sih? Sebelum haidnya dia itu memang bersungguh-sungguh
di bulan Ramadan itu. Maka ketika pun dia libur, maka masih terhitung orang yang bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan. Jadi sebelum dia haid memang dia Al-Qurannya nggak putus. Sebelum haid dia memang sedekahnya juga sangat luar biasa ikhlasnya. Kemudian dia menghadapi kehidupan dengan ridhonya. Salat tarawihnya juga luar biasa. Maka walaupun dia haid maka terhitung masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kebaikan Allah di malam Lailatul Qadar. Wallahu taala alam. Jadi masih dapat. Masya Allah, Alhamdulillah, makasih banyak Ustadz Syam. Jadi Sama-sama. Aca bisa masih dapat ya, mudah-mudahan ya. Insya Allah. Tapi Aca lagi kebingungan nih Ustadz nih. Dari tadi nyari-nyari. Cari Gimana ya? apa sih, Ca? Nggak tahu Aca Cari bingung apa? aja gitu. Kira-kira sebenarnya Lailatul Qadar itu kapan ya Ustadz ya? Malam Gimana ganjil dong? itu kapan ya? Iya. Yang ikut pemerintah malam ganjil ntar malam. Iya, makanya kalau yang 10 hari. yang lebih dulu berarti malam genap bukan Makanya malam. apa hari Sabtu ya? Apa Ah. gimana sih? Makanya nih bingung kan jamaah. Nah sebetulnya waktu yang tepat malam Lailatul Qadar itu sebenarnya kapan sih? Makanya jamaah Islam itu indah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah, jamaah jamaah. Alhamdulillah. Kirain cari apa?